Halo, balik lagi di channel Jadi Lebih Baik. Di video ini kita akan bahas tentang sikap dewasa. Pernah dengar sebuah quotes? Umur itu pasti, dewasa itu pilihan. Ternyata kutipan itu bukan cuma sembarang kutipan loh. Kutipan itu sebenarnya punya makna yang mendalam. Well, ngomongin tentang umur itu pasti. Ketika memasuki babak pertama dalam kehidupan, yaitu saat kita lahir, kita mulai dari angka 0. Setelah itu, setiap tahun angka 0 tersebut akan bertambah secara berurutan hingga ajal menjemput. Umur hanyalah sebuah deretan angka-angka yang bersifat mutlak dan gak bisa kita hindari atau kita manipulasi. Misalnya, kita ingin tahun depan usia kita justru berkurang biar awet muda. Ya gak bisa kan? Karena umur terikat oleh waktu, sehingga gak akan pernah punya kesempatan untuk diulang. Mau pakai kosmetik atau make up apapun untuk menyamarkan bentuk wajah atau fisik kita, umur kita akan tetap dan gak akan bisa berubah. Umur akan selalu melekat pada diri kita, gak peduli seberapa kita senang ataupun takut dengannya. Ada yang gak sabar ingin cepat-cepat usia 17 tahun, sweet 17 katanya. Yang umur itu merupakan angka transisi dari remaja ke dewasa. Ada yang takut memasuki usia 30 karena ngerasa dirinya masih ingin senang-senang. Umur hanyalah sebuah angka yang mungkin bisa menjadi parameter muda tua. Tapi umur gak bisa jadi sebuah parameter lain seperti tingkat kedewasaan seseorang. Berbicara tentang dewasa, dewasa itu pilihan. Tapi sebenarnya apa sih dewasa itu? Apa ciri-ciri orang yang bisa dianggap dewasa? Tentunya ada banyak pendapat mengenai hal ini. Masing-masing punya argumennya sendiri. Bagi saya sendiri, dewasa itu nggak bisa terikat dengan satu makna karena ia sangat luas. Dewasa mungkin berarti saat seseorang bisa menempatkan diri di segala situasi dengan baik. Dewasa mungkin bisa mengendalikan diri dan emosinya dengan baik. Dewasa mungkin saat seseorang telah merasa dirinya memiliki tanggung jawab, setidaknya untuk dirinya sendiri. Dewasa mungkin berarti menjadi bijaksana saat sedang dirundung masalah. Dewasa mungkin bisa mengetahui mana yang sebaiknya disimpan untuk diri sendiri dan mana yang bisa dibagi ke orang lain. Dewasa mungkin ketika kita bisa memilah mana yang seharusnya menjadi prioritas. Dewasa mungkin berarti mengemban amanah baik dari skala kecil seperti keluarga maupun skala yang lebih besar. Dewasa mungkin bisa mengerjakan banyak hal yang anak-anak ataupun remaja nggak bisa melakukannya. Dewasa mungkin saat kita bisa meredam ego pribadi. Dari semua definisi tadi mungkin bisa dialami semua, sebagian atau bahkan nggak sama sekali oleh kita yang mungkin secara umur udah dianggap dewasa. Tapi beberapa ciri tadi bisa dialami siapa aja tanpa memandang umur, karena kedewasaan yang sesungguhnya tidak terlalu berkolerasi dengan umur. Keterkaitan umur dan kedewasaan itu emang benar. Umur seringkali dikaitkan dengan dewasa. Patokannya beda-beda, tapi banyak yang menyebutkan kalau mulai usia 20-an lah manusia memasuki umur dewasanya. Tapi setiap orang pastinya berbeda. Mungkin ada yang dewasa lebih cepat karena tekanan lingkungan, atau bahkan ada yang udah mencapai kepala 3 tapi nggak juga dewasa sama sekali dan sering bersikap kekanakan. Semua ini sangat mungkin terjadi. Orang yang hidupnya selalu enak dan serba terpenuhi mungkin akan lebih tidak dewasa dibandingkan orang yang hidupnya susah dan sangat struggle. Anak yang biasanya dimanja sama orang tua mungkin akan lama dewasanya dibandingkan anak yang punya orang tua keras. Dewasa dan kedewasaan itu juga berbeda. Berada di usia dewasa nggak otomatis menjadikan kita punya sikap kedewasaan. Sebaliknya, di usia muda pun bukan gak mungkin juga punya kedewasaan yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang lebih tua. Semakin bertambahnya umur, semakin pelik juga masalah yang akan dihadapi. Mental kita akan benar-benar diasah dengan setiap konflik yang ditemukan. Itulah kenapa orang yang udah berumur sering dituntut untuk dewasa, karena memang udah seharusnya. Terus apakah perlu memiliki kedewasaan?
Tentu perlu, karena itu akan menunjukkan tingkat kematangan kita dalam menjalani hidup. Kalau kita merasa belum dewasa, padahal seharusnya udah, yuk belajar bagaimana caranya menjadi dewasa. Emang gimana caranya? Kita bisa memulainya dengan melihat ke dalam diri sendiri dan mencari mana kekurangan diri yang perlu dibenahi. Mulai aja dulu dari sana, karena emang banyak faktor yang menentukan kedewasaan, tapi kita punya kontrol penuh untuk menjadi seorang dewasa. Coba ambil jeda sejenak dan renungkan dalam diri, apakah kita sudah cukup dewasa untuk umur kita? Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini ya, biar kamu gak ketinggalan video serupa untuk bantu kamu ngembangin diri jadi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.